Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi PPKN kelas 11 yang berjudul mengenai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada video kali ini kita bahas mengenai ancaman di bidang ekonomi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia itu meskipun sudah merdeka, bukan berarti negara kita itu bebas dari yang namanya penjajahan. Pada era sekarang itu meskipun tidak ada penjajahan secara fisik ya, sekarang itu ada yang namanya ancaman ya, ancaman non fisik atau ancaman non militer. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ancaman di bidang politik dan bidang ideologi. Pada video kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai ancaman di bidang ekonomi. Nah, kalau kita bahas mengenai ancaman di bidang ekonomi itu ada dua macam ya di sini ya, yaitu yang pertama ada ancaman internal atau ancaman yang ada di dalam negara kita sendiri. Yang pertama, ancaman internal itu ada ancaman berupa inflasi atau kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ya. Jadi inflasi itu merupakan kondisi di mana uang yang beredar di masyarakat itu banyak sehingga terjadi namanya inflasi. Harga-harga barang-barang itu akan naik. Di negara kita itu pernah terjadi yang namanya inflasi pada tahun 1998. Nah, itu yang menyebabkan terjadi yang namanya krisis moneter. Di negara Zimbabwe itu saat ini juga masih ada inflasi. Harga 1 kilogram telur itu bisa mencapai miliaran rupiah. Karena apa? Karena uang itu tidak ada nilainya itu rendah. Kemudian yang kedua, ancamannya yaitu di bidang ekonomi ada pengangguran. Nah, gambar ini merupakan orang yang sedang tidur di pinggir jalan. Mereka tidak bekerja karena menganggur. Apalagi di kondisi saat ini, pandemi COVID-19 itu membuat ekonomi di negara kita menjadi lemah sehingga banyak sekali yang namanya PHK sehingga menimbulkan yang namanya pengangguran meningkat. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur. Nah, kalau infrastruktur kita itu lemah ya, infrastruktur kita itu banyak yang rusak seperti jembatan, kemudian jalan raya dan pelabuhan itu banyak rusak sehingga menyebabkan akses ekonomi kita, penyaluran barang kita itu menjadi terhambat. Sehingga apa? Sehingga aktivitas ekonomi ini akan terhambat sehingga pendapatan masyarakat kita ini nanti akan turun. Kemudian yang keempat ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi di sini, kalau kebijakan ini tidak menguntungkan bagi negara kita, maka kebijakan ini akan berdampak pada pengangguran. Misalnya pabrik di negara kita itu tidak boleh menggunakan teknologi. Kalau pemerintah itu mengambil kebijakan boleh menggunakan teknologi, ini akan meningkatkan pengangguran. Kemudian ancaman eksternal di sini ada, yaitu yang pertama ketergantungan terhadap asing. Ya, seperti banyak sekali pabrik-pabrik di daerah Demak, di daerah Jepara itu juga banyak dari negara asing. Itu juga ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya. Nah, kita jadi tergantung dengan asing. Kemudian yang kedua ada daya saing. Daya saing ini terkait dengan kemampuan kita dalam hal berdaya saing atau berkompetisi dengan negara lain. Kalau kita tidak siap dengan kemampuan kita, kompetensi kita, maka kita akan ketinggalan dengan negara lain. Kemudian yang ketiga ada kinerja ekonomi yang belum baik. Nah, ancaman selanjutnya yaitu ancaman di bidang sosial. Nah, ini ancamannya ini berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat melemahkan kualitas bangsa kita. Misalnya ini ada
organisasi Gerakan Aceh Merdeka. Ini membahayakan bagi negara kita. Ada konflik antar saudara kita ini, antar suku kita ini juga membahayakan bagi negara kita. Kemudian ada ancaman di bidang budaya. Ancaman bidang budaya ini juga timbul bersama terjadi yang namanya dinamika globalisasi. Hal ini ditandai dengan masuknya nilai budaya dari negara lain yang sulit dibendung dan mempengaruhi nilai-nilai Indonesia. Misalnya terkait budaya seks bebas, kemudian LGBT, ini juga dipengaruhi oleh masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri. Ini juga membahayakan bagi keutuhan negara kita. Dan masih banyak contoh lain yang bisa membahayakan negara kita. Saya kira itu pembahasan kita di video kali ini mengenai ancaman bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Meskipun ancaman ini bukan ancaman yang bersifat militer, tapi ini juga turut membahayakan bagi negara kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.